adalah pegawai ASN harus bekerja di dalam organisasi pemerintahan. Jadi ini dua hal yang memang dikunci oleh undang-undang ASN. Tetapi saya mengerti bahwa ada dua isu besar. Satu isu yang terbesar adalah beberapa guru yang tentunya yang lolos passing grade tapi tidak ada formasi. Ada isu kedua yaitu guru-guru yang mungkin lolos passing grade tetapi kalah dengan beberapa guru swasta dari sisi ranking. Dan yang ketiga adalah isu beberapa yayasan yang kehilangan guru. Ya, ini isu tiga ini. Nah, ini akan dibahas sama Mas Iwan, tapi sangat penting untuk masyarakat mengetahui bahwa Kemdikbud mengambil posisi yang sangat jelas di sini. Walaupun ini bukan keputusannya Kemdikbudristek, bahwa ini adalah keputusan Panselnas, di mana ada beberapa pihak. Posisi Kemendikbudristek, kami ada di sisinya guru honorer. Artinya apa? Kami mengambil posisi dan berjuang di Panselnas untuk bagi guru-guru yang sudah lolos passing grade tapi belum dapat formasi. Kita ingin dia tidak harus tes lagi, pada saat formasinya keluar dia langsung dapat. Itu adalah posisi Kemendikbud. Satu, pertama. Jadinya guru-guru honorer di luar, para organisasi-organisasi harus menyadari bahwa Kemdikbud ada di sisi mereka, dan kami sedang berjuang setiap hari untuk meyakinkan perubahan, sehingga perubahan Permen Pan-RB, sehingga proses seleksinya itu bisa pada saat guru itu sudah lolos passing grade, kita ingin dia langsung, dan formasinya terbuka, dia langsung dapat dan tidak perlu mengikuti tes lagi, ya. Itu yang pertama. Kita mengambil posisi yang sangat jelas untuk membela hak guru yang sudah lolos passing grade tetapi belum dapat formasi. Kedua, kami mengambil posisi yang sangat jelas juga. Kami sedang memperjuangkan bahwa seluruh proses rekrutmen ini kami ingin pastikan memaksimalkan afirmasi dalam bentuk apa? Afirmasi dalam bentuk kesempatan terbesar dan prioritas bagi guru di sekolah induknya. Itu adalah perjuangan kedua kita untuk memastikan dan memaksimalkan bahwa kita memberikan kesempatan terbesar dahulu bagi guru-guru honorer di sekolah-sekolah negeri di sekolah induknya dia, sehingga dia bisa mendapatkan kesempatan terbesar. Jadinya ini adalah dua hal yang sangat penting untuk dimengerti masyarakat dan para guru-guru honorer, bahwa Kemdikbudristek hadir di sisinya mereka. Ini sangat penting. Tetapi ini adalah keputusan bersama di Panselnas. Jadi mohon dukung kami dalam perjuangan ini, dan insya Allah kita akan mendapatkan terobosan, tapi kami akan terus berjuang untuk mencapai ini, ya. Jadinya sekali lagi saya mengulang, Undang-Undang ASN mengunci bahwa partisipasi dari guru swasta itu diwajibkan oleh undang-undang. Mereka harus diberikan hak karena mereka juga guru yang diberikan hak untuk bekerja. Sama seperti kalau kita membuka rekrutmen untuk masuk kementerian, harus bisa diakses dari pihak swasta juga, gitu. Itu adalah undang-undang ASN. Dan yang kedua yang dikunci adalah ASN harus bekerja di dalam organisasi pemerintahan, tidak bisa bekerja dalam organisasi swasta. Itu dua hal yang dikunci. Jadi solusi kita apa? Tadi yang saya sudah bilang, kita harus membuat proses rekrutmen P3K ini lebih baik lagi, sehingga benar-benar memprioritaskan guru-guru honorer negeri di sekolah induknya dulu, kita berikan kesempatan. Dan yang kedua, yang sudah lulus passing grade jangan disuruh ngambil tes lagi. Pada saat formasinya tiba-tiba keluar, dia harusnya diamankan formasi itu untuk mereka. Ya, itu adalah posisi Kemendikbudristek. Poin saya terakhir sebelum saya berikan kepada Dirjen GTK adalah, Bapak Ibu, di tengah berbagai macam aspirasi dari masyarakat, janganlah kita lupa satu hal dan satu angka yang luar biasa. Hampir 300.000 guru di tahun 2021, guru honorer yang tadinya pendapatannya 400.000 sebulan, 500.000 sebulan, yang sengsara dengan gaji begitu kecil, sekarang telah menjadi P3K.
300.000. Kapan itu terakhir terjadi? Mungkin saya tidak, Bapak Ibu mungkin yang bisa lebih ingat kapan itu terjadi. 300.000 guru sekarang kesejahteraannya terjamin, yang tadinya tidak. Jadi itu menurut saya suatu hal yang patut juga dirayakan, walaupun proses seleksi ini masih tidak sempurna, dan kita terus akan perjuangkan hak-hak guru induk, guru honorer, tetapi angka 300.000 ini tidak kecil, dan ini akan merubah kehidupan dan kesejahteraan mereka selama-lamanya. Jadi ini merupakan hal yang mungkin patut diingat juga. Dengan demikian dari saya, mungkin bisa saya berikan ke Mas Iwan. Silakan Mas Iwan. Terima kasih Mas Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati pimpinan Komisi 10, seluruh jajaran pimpinan beserta anggota, Mas Menteri dan seluruh jajaran Kemendikbud. Izinkan saya juga menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Mas Menteri tadi. Ini hanya untuk menambahkan saja, karena sebenarnya prinsip-prinsip yang tadi sudah Mas Menteri sampaikan adalah poin-poin yang utama, untuk melengkapi bahwa pertama, sejak kita memulai untuk memikirkan bagaimana ada sebuah terobosan untuk menyelesaikan isu guru honorer, Mas Menteri pemerintah, itu bukan BMPS yang mengambil inisiatif itu. Dan yang kedua, klarifikasi, karena tadi ada beberapa yang bilang swasta dipaksa ke negeri. Di dalam formulir aplikasinya, jadinya guru swasta itu hanya masuk P3K kalau dia memang ingin kerja di dalam sekolah negeri. Karena di dalam aplikasi proses setiap guru honorer swasta, dia itu milih. Dia milih di komputer, saya mau ke sekolah mana. Dan semua itu sekolah negeri. Jadi dia tahu dari awal mereka tidak akan masuk itu kalau dia tidak mengetahui bahwa dia harus pindah. Jadi semua sekolah swasta itu secara voluntary memilih lokasi. Jadi itu yang mungkin saya akan investigasi lagi kalau memang ada yang persepsi terpaksa. Tapi setiap guru ini secara voluntary mereka yang memilih sekolah formasi yang mereka inginkan. Guru swasta pun yang mengikuti ronde kemarin, ronde kedua. Jadinya itu mungkin sedikit klarifikasi bahwa tidak ada pihak yang memaksa ini. Ini adalah terserah dia, kalau ingin menjadi P3K artinya ya dia milih lokasi sekolah negeri. Dan saya mungkin kalau mungkin ada persepsi dari masyarakat bahwa mungkin ada guru yang tidak tahu dia harus pindah, tidak mungkin karena dia sendiri yang memilih lokasinya di mana di sekolah negerinya gitu. Jadi mungkin itu sedikit klarifikasi dari dua aspek itu. Mohon maaf Pak, saya ingin lanjutkan. Silakan Pak. Terima kasih Mas Menteri. Ada dua yang akan ditempuh sebenarnya oleh teman-teman Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Swasta itu, perguruan swasta itu. Yang pertama judicial review, yang kedua adalah fatwa Mahkamah Agung. Ini sedang mereka tempuh. Tadi malam beliau mengupdate draftnya sudah disiapkan untuk meminta fatwa kepada Mahkamah Agung menyangkut soal permintaan supaya yang lulus dari sekolah swasta ini tetap bisa ditempatkan di sekolahnya masing-masing di sekolah swasta itu. Itu yang sekedar tambahan informasi Mas Menteri. Dilanjutkan dengan Pak Nur. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 10 yang saya hormati, Mas Menteri beserta jajaran yang saya hormati. Pertama, saya ingin mohon maaf kepada dua orang ini, Pak Iwan sama Prof. Nunu. Ya, karena hampir setiap hari saya kirim WA ke kedua beliau. Walaupun sikapnya berbeda. Kalau Pak Iwan cuek aja, tapi kalau Bu Nunu alhamdulillah setiap kali saya WA selalu menjawab. Ya. Saya mohon maaf karena memang itu pertanyaan yang bisa saya jawab. Pertanyaan dari Dapil yang nggak bisa saya jawab. Dan hari ini saya terima kasih kepada Mas Menteri. Itikat baiknya sudah luar biasa. Jadi apa yang disampaikan dalam paparan ini menurut saya sebagian besar menjawab apa yang diharapkan oleh teman-teman di daerah, terutama para peserta honorer P3K.
Jadi memang yang ketiga nanti ya, kami berharap pelaksanaannya adalah merupakan hasil evaluasi dari pelaksanaan yang pertama dan kedua, Mas Menteri. Jadi jangan dilaksanakan dulu sebelum apa yang disampaikan oleh Pak Mujib tadi, jangan sampai yang ketiga tadi ini nggak husnul khotimah. Kami berharap yang ketiga nanti ini ya nggak ada lagi masalah. Jadi apa yang menjadi masalah di tahap pertama dan kedua, itu harusnya dijadikan acuan untuk bagaimana kemudian melaksanakan tahap yang ketiga. Ya, termasuk misalnya ini, Bang. Jadi kami ini saya yakin semua sudah ketemu sama kepala daerah, sama ketua DPRD-nya, sama kepala dinas. Jadi nggak kurang-kurang sebenarnya Komisi 10 ini menyampaikan terkait ambil itu daerah 3T itu akan tetap tidak terjawab. Nah itu yang kedua. Nah yang ketiga, terkait dengan sekolah swasta. Jadi saya yakin ini kan sebenarnya efek dari sebuah kebijakan. Jadi efek dari sebuah, kalau saya yakin juga kalau saya disuruh memilih apakah kemudian saya memilih swasta atau negeri, saya pasti milih negeri. Nah, menurut saya kan seharusnya itu diantisipasi sejak awal. Jangan sampai kemudian sekarang misalnya kayak lembaga NU atau Muhammadiyah yang sudah ada sebelum NKRI ini ada. Ini sekarang kehilangan banyak guru-guru potensial. Dan saya yakin Mas Menteri punya formula untuk bagaimana bisa menjawab persoalan ini. Karena yang diambil itu adalah para guru-guru senior, bukan guru-guru baru di sekolah-sekolah swasta itu. Nah, jadi mungkin itu apa yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, saya terima kasih atas apa yang sudah dilakukan oleh Mas Menteri beserta jajarannya. Tinggal bagaimana sekarang mengkonkretkan. Menurut saya kalimat mendorong ini harus kita hapus lah. Apa gitu? Menurut saya yang lebih pas lah. Jadi mendorong terbitnya permen PAN-RB. Menurut saya nggak harus mendorong. Apa format masuk, apa kepres atau apa segala macam. Menurut saya itu lebih penting dibanding mendorong permen kayak gitu. Nah, menurut saya di raker kali ini harus kita putuskan pimpinan agar apa tadi misalnya menyangkut problem alokasi dana umum terkait dengan P3K juga apa formatnya apa harus kita perjelas. Begitu juga terkait dengan yang telah lulus PG yang harus dapat informasi juga menurut saya formatnya juga harus kita perjelas di raker ini. Dan yang ketiga, yang terakhir Mas Menteri, mohon maaf. Jadi saya berharap jadilah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini sebagai orang tua dari seluruh guru-guru honorer kita. Gitu. Jangan dilempar lagi nasib mereka ke Menpan RB, jangan dilempar lagi ke Mendagri, Kemenkeu, jangan. Pegang tanggung jawab ini 100% sepenuhnya di Mendikbud. Jadi paksa agar Menpan RB dan segala macam mengikuti apa yang diinginkan oleh Kemendikbud, bukan sebaliknya. Kami tidak punya kewenangan, kami nggak punya ini. Jadilah orang tua yang baik bagi para guru-guru kita atau guru honorer. Saya pikir terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.